Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ananda Mustika, Aprilia Putri Utami, Dina, Katarina Elizabeth Saputri, Muhammad Aidil Adha, Muhainal, Muhammad Zaid Novel Pratama, Muktiadil, Nur Fadilah, dan Sriani. Oke, kami akan menjelaskan mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari unsur-unsur pembentuk kalimat dan fungsi kalimat dalam bahasa Indonesia, pola kalimat tunggal dan kalimat majemuk, dan ciri kalimat efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian kalimat. Nah, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat juga bisa diartikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berupa huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita yang bersifat informatif. Sedangkan tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Adapun beberapa pendapat mendefinisikan kalimat, yaitu menurut pendapat Keraf mendesikan bahwa kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembentuk kalimat. 1. Subjek. Subjek atau dilambangkan dengan huruf S adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu, atau masalah dalam pokok pembicaraan. Biasanya subjek ditandai atau diisi dengan kata benda atau frasa normal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Ciri-cirinya jawaban atas pernyataan apa atau siapa, disertai kata itu, ini, yang, dan tersebut. Didahului kata bahwa, mempunyai keterangan yang, tidak didahului proposisi, berupa kata benda atau frase kata benda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Ciri-ciri predikat terbagi menjadi 5. Yang pertama, jawaban atas pertanyaannya, mengapa atau bagaimana. Yang kedua, berupa kata adalah atau ialah. Yang ketiga, dapat diingkarkan. Yang keempat, dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Yang kelima, predikat suatu kalimat dapat berupa kata dan frase. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi objek. Apa sih itu objek? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, objek adalah hal perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Adapun ciri-ciri objek yaitu 1. Langsung di belakang predikat. 2. Dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. 3. Tidak didahului proposisi. 4. Kategori katanya, kata benda atau frase kata benda. 5. Dapat diganti dengannya. 6. Anak kalimat pengganti kata benda ini ditandai oleh bahwa dan anak kalimat ini dapat menjadi unsur objek dalam kalimat transitif. 7. Kebanyakan kata kerja diawali dengan ber dan ter, tidak memerlukan objek intransitif. 8. Kebanyakan kata kerja diawali dengan memerlukan objek dalam transitif. Contohnya, mereka sedang memancing ikan pari. 2. Orang itu sedang menipu adik saya. Di sini saya, Dina, ingin menjelaskan poin keempat, yaitu pelengkap. Pelengkap adalah kalimat yang digunakan setelah objek jika ada objeknya atau digunakan setelah predikat jika tidak ada objeknya. Dan cirinya di sini, 1. Terletak di belakang predikat atau objek. 2. Tidak didahului predikat. Dan 3. Kategori katanya berupa kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Contohnya di sini, mereka membelikan ayahnya sepeda baru, yang dimana ada kata benda, ada kata sifat, dan kata kerja.
Di sini saya akan menjelaskan tentang keterangan dalam sebuah kalimat. Keterangan yaitu unsur yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang ada di dalam kalimat itu sendiri. Keterangan ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama, keterangan ini merupakan bukan unsur dalam sebuah kalimat. Yang kedua, keterangan biasanya dapat dipindah-pindahkan posisinya. Yang ketiga, biasanya atau umumnya keterangan ini dimulai dengan kata depan dari, di, ke, dan tentang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kalimat dalam bahasa Indonesia. Fungsi dalam kalimat tersusun atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama adalah subjek. Fungsi dalam subjek dapat kita cari dengan pertanyaan siapa atau apa yang dibicarakan dalam kalimat ini. Subjek berjenis kata benda ataupun frasa benda. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat merupakan keterangan langsung dari suatu subjek. Fungsi dalam predikat dapat kita cari dengan pertanyaan ada apa dengan subjek. Kemudian yang ketiga adalah objek. Objek merupakan bagian kalimat yang dapat diubah menjadi subjek dengan cara dipasifkan ataupun diaktifkan. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap bentuknya menyerupai dengan objek. Adapun ciri dari pelengkap adalah tidak bisa dipindahkan ataupun melompati subjek dan predikat. Pelengkap juga tidak bisa diubah menjadi subjek. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang bersifat menjelaskan apa yang dimaksud di dalam kalimat tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu subjek, predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Ada beberapa pola dari kalimat tunggal, yaitu subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan lainnya, asalkan hanya mengandung satu unsur saja. Adapun ciri-ciri kalimat tunggal, yaitu memiliki satu peristiwa pokok, memiliki satu struktur penyusun kalimat, dan tidak menggunakan kata hubung dan tanda baca koma. Berdasarkan predikatnya, kalimat tunggal dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Kalimat tunggal nominal. Kalimat tunggal ini merupakan kata benda yang menjadi predikatnya. Contoh, Rani adalah anak yang bijak. 2. Kalimat tunggal adjektif. Kalimat tunggal ini merupakan kata sifat yang menjadi predikatnya. Contoh, cuaca hari ini panas. Yang ketiga, kalimat tunggal numerial. Kalimat tunggal ini merupakan kata bilangan yang menjadi predikatnya. Contoh, abahku berulang tahun ke-50. Yang keempat, kalimat tunggal verbal. Kalimat tunggal ini merupakan kata kerja yang menjadi predikatnya. Contoh, Siva menjahit baju. Yang kelima, kalimat tunggal preposisional. Jenis kalimat tunggal ini merupakan jenis kalimat tunggal yang memiliki predikat berupa kata depan. Contoh, ayah di kantor. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Ada beberapa pola dari kalimat majemuk, yaitu subjek, predikat, objek, konjungsi, subjek, predikat, objek, konjungsi, subjek, predikat, objek, dan lainnya yang mengandung dua unsur atau lebih. Adapun ciri-ciri kalimat majemuk, yaitu terdapat perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Perluasan dari kalimat inti tersebut menghasilkan pola kalimat baru, memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Ada jenis-jenis kalimat majemuk, yaitu 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah suatu kalimat luas di mana antara pola kalimatnya mempunyai kedudukan yang sama. Kalimat majemuk setara dibentuk dengan penggabungan kalimat tunggal. Contohnya, ibu pergi ke pasar dan bapak bekerja di kantor. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang salah satu unsurnya diperluas sehingga membentuk pola baru. Salah satu klausa atau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri atau jika dipisahkan tidak memiliki makna. Contohnya, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, adik sedang tidur ketika bapak pulang kerja, sedangkan saya mengerjakan PR. Ciri-ciri kalimat efektif terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesatuan dan kesepadanan yang dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan. Yang kedua, kesejahteraan antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapannya. Yang ketiga, penekanan dalam kalimat. Yang keempat,
Hemat dalam pemakaian kata frasa atau bentuk lainnya. Yang kelima, menggunakan variase kalimat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau dalam penyebutan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.